Ibu, bapak, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, kita sedang membahas tentang membuka tabir ilmu gaib. Kegaiban itu ada dua sifatnya, ada kegaiban relatif, ada kegaiban absolut. Kegaiban relatif adalah kegaiban ilmiah. Makin orang berilmu pada bidangnya, bagi dia bukan gaib. Bagi saya karena tidak menguasai ilmu itu, ya gaib gitu loh. Nah, jadi kegaiban relatif itu kita sebut sebagai kegaiban ilmiah. Makin orang itu berilmu, makin berpengalaman, maka bagi dia tingkat kegaibannya, tabirnya lebih bisa dibuka. Ya, gitu. Yang kedua kegaiban absolut, yaitu kegaiban yang hanya jawabannya dari Allah dan Rasul saja. Karena satu-satunya yang maha tahu alimul ghaibi wasyahada. Allah yang maha tahu masalah gaib. Nah kalau ini mah kita nggak boleh ngarang-ngarang. Karena pengetahuannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu sifat kegaiban. Lalu ada 3 jenis kegaiban. Pertama, peristiwa gaib. Peristiwa gaib, ya. Sebenarnya kalau bahasa Arab gaib, bahasa Indonesia gaib, ya. Nah, peristiwa gaib adalah peristiwa-peristiwa yang hanya Allah yang tahu gitu. Seperti ajal. Ini rumus kematian itu sangat unpredictable. Ada orang yang sehat, muda, nggak berpenyakit, pendek umurnya. Ada yang sakit-sakitan segala penyakit ayah, sering masuk rumah sakit, sering masuk ICU, nggak mati-mati, teu maut-maut. Sampai suster nege kaget, kuatannya teu maut-maut. Nah, jadi ini ajal. Terus apa yang akan terjadi pada diri kita hari esok? Nggak tahu juga. Kalau Ustadz Aan saya tanya, pasti beliau bisa jawab rencana hari esok. Karena beliau guru, pasti pertama mengajar. Tapi apakah betul-betul Ustadz Aan ngajar seperti yang dijadwalkan? Ya hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok itu. Terus kiamat, itu juga peristiwa gaib, ya. Terus Anda saudara-saudara, adik-adik, anak-anakku yang belum punya jodoh, nikah dengan siapa? Itu peristiwa gaib. Tapi yang sudah punya jodoh, jelas eta teh jodohna. Ya. Tapi bagi Anda yang berencana menikah, itu gaib sebenarnya. Karena ada boro-boro lamaran, sudah dicetak undangan, sudah gedung disewa, catering sudah dilunasi, nggak jadi nikah. Kenapa? Berarti tidak tahu peristiwa yang akan terjadi pada diri kita, gitu, ya. Nah, yang kedua, alam gaib. Alam gaib, ya, itu yang kedua. Kalau tadi peristiwa, ini alam. Nah teman-teman sekalian, alam gaib yang pertama akan dimasuki oleh manusia, alam gaib itu apa? Alam kubur. Itu alam pertama yang akan di alam gaib itu. Bu, Anda suka berpikir gini nggak kalau ada yang meninggal? Sebenarnya di sana itu apa ya gitu. Oke gitu ya. Sebenarnya kalau saya meninggal itu apa sih yang akan saya rasakan gitu. Ya. Saya sih kadang-kadang suka berpikir apa ya gitu loh. Karena itu gaib gitu loh teman-teman sekalian. Ya. Gaib. Pernah gak sih Anda berbaring gitu ya. Seperti posisi mayit. Ini bayangkan bahwa mati itu terjadi pada diri kita. Terus
nanti tuh saya bisa denger nggak ya orang yang bercengkrama? Kan kalau ada yang meninggal suka kamari teh tepang sareng abdi masih ketemu gitu. Ada juga yang, duh almarhumah orang soleh, orang baik kan gitu ya. Gitu. Terus kalau ada yang meninggal tuh kedengaran ada yang, nah aya nu nangis, aya nu. Kadang-kadang saya suka berpikir gitu loh. Jadi gini, ya mah cerita we dari hati ke hatinya. Suka berbaring gitu. Saya gini aja posisi. Marem, bayangkan, mun saya benar-benar mati, ini gimana ya? Gitu. Saya hanya bisa menjawab ada beberapa keterangan tentang alam kubur, tapi itu sedikit sekali. Sedikit. Ini kalau bicara tentang alam yang pertama kali akan dilalui oleh manusia ya alam kubur. Kalau bicara alam, ya bicara alam kubur gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang alam kubur aja itu sudah Anda nggak bisa ngarang-ngarang. Kalau misalnya gini, kalau kita datang ke kuburan, orang yang dikubur tahu nggak kedatangan kita? Tahu nggak? Kalau nggak punya ilmu, diem. Mulah iya mah. Tahu nggak? Kayaknya sih, kata-kata kayaknya sih coret. Coret. Kenapa? Karena itu harus pakai dalil. Itu kebenaran absolut. Gitu. Ya. Nah, apakah orang yang sudah meninggal masih bisa melihat kita-kita ini? Masih bisa enggak? Diam kalau nggak tahu gitu. Jadi jangan gini, ningali meren. Aya kata orang Garut mah meren. Kali jangan. Ya sudah, wallahu alam. Entar ada yang bilang, Ustadz, kalau saya datang ke kuburan, ibu saya lihat saya enggak? Wallahu alam. Saya tidak menemukan jawabannya. Di Quran enggak ada, di hadis enggak ada. Gitu loh. Nah, kalau ada yang jawab, pasti jawabannya gini, ya kan dia ada di alam ruh. Ya bisa saja. Kata-kata bisa saja. Itu bukan ilmu gaib itu. Maksudnya harus ada penjelasan absolut. Nah, tapi kalau gini, Ustadz, kalau orang di alam kubur itu seperti apa ya? Nah, saya cuma bilang, Nabi di dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, idza mata ahadukum uridho alaihi maq'aduhu in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Saya paling jawabnya gini, orang itu kalau meninggal, kalau dia calon penghuni surga, maka saat di kuburan itu, di alam kubur itu akan ditampakkan kenikmatan surgawi. Kumaha Ustadz? Wallahu alam. Pokoknya dia akan melihat kenikmatan surgawi. Yang kedua, keterangan yang ada dalam Sahih Bukhari itu, orang yang soleh di alam kuburnya akan disuruh tidur. Kata malaikat, 6 solihan hatta yab'atsakallahu yaumal. Tidur yang nyenyak sampai Allah nanti membangkitkanmu di hari kebangkitan. Jadi kalau saya ditanya tentang alam kubur, saya tidak akan menjawab kecuali yang saya baca dalam hadis. Apa? Ditampakkan kenikmatan surga, kalau itu ahli surga. Ditampakkan kengerian neraka, kalau dia ahli neraka. Ya, makanya kita disuruh untuk berlindung dari azab kubur. Nah, yang kedua, dalil yang sahih, orang yang ada di alam kubur itu kalau soleh dia akan tidur nyenyak. 6 solihan, tidur yang nyenyak. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Sampai Allah membangkitkanmu. Jadi orang soleh mah kalau meninggal tuh berpuluh, beribu, berjuta tahun gak ngerasa. Tidur, semoga kita termasuk seperti itu ya.
Tidur dengan diberi gambaran-gambaran surga. Ya, tertidur. Karena Bu, Pak, tidur mah membuat suatu yang panjang itu jadi singkat. Ya. Tidur mah. Jumatan, Pak, kalau tidur kan asa singkat. Benar teh, Pak? 40 menit khotibnya itu. Semangat sekali. Ya. Ustadz Aan. Ujuk-ujuk cek khotib dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbisik sebentar sekali khutbahnya. Cek orang teh sebentar naon 40 menit. Bagi Ustadz Aan makan lah. Jadi tidur itu bisa membuat waktu singkat. Matak saya mah suka iri kalau lihat di pesawat orang bisa tidur. Kan saya mah termasuk nggak bisa tidur di pesawat. Bangun gitu kan. Eta mah aya nu germa di gang deui aya teh kieu. Sampai pramugari teh ek lewat teh hese dah kieu. Tarik deui ku istrina kieu deui. Ya. 9 jam pakai pesawat, dia bangun cuma makan aja. Kalau kita naik pesawat Jakarta Jeddah, makannya 2 kali. Sadaan 2 kali. Bisi kieu sabaraha kalinya dahar? 2. Kalau ke pesawat 9 jam dari Jakarta Jeddah. Terbang jam 6, cus, jam setengah 8 pasti makan. Sejam setengah kemudian makan. Cina barobot ya, lah bobo. 2 jam sebelum landing makan lagi. Itu perjalanan 9 jam kalau Jakarta Jeddah ya. Makannya 2 kali. Ini bisi ayanu ek angkat umroh kayak mama hari di pesawat dahar sabaraha kali. Nah, aya bisi dahar dengan sekali 8 jam. Meureun kudu maklaroti orang teh. Cenah bangka ayah mah tara bisa roti biasana buras. Mama kudu bikin buras kayak umroh teh kan gitu. Matak saya suka kasih tahu kalau kita naik pesawat Jakarta Jeddah ke jamaah itu saya kasih tahu 2 kali makan ya Bu. Supaya orang yang kan bisa kompromi. Tuh kudu makal 2 jam. 2 jam take off makan, 2 jam sebelum landing makan. Nah, ada orangnya jamaah bangun makan lepak deh, wah gitu. Makan lepak deh, aduh cek saya. Tapi itulah kenikmatan. Karena saya termasuk yang tidak bisa tidur di pesawat. Kalaupun tidur itu bukan tidur yang dalam saya. Terus, nah, gitu loh. Mata perjalanan ke Eropa itu 16 sampai 18 jam. Itu melelahkan sekali. Kenapa? Karena nggak bisa tidur gitu loh. Ya. Jadi lelah itu karena nggak bisa tidur. Nah, tapi saya mau karena elep bisa tidur. Wah, abrug-abrugan, wah, coba ayah hayam, supirnya geus cusut, wah ayah truk, wah tabrakan ting jararit sa elep bobo, wow. Jadi saya mah bapak-bapak kalau naik elep bisa bobo, tibra, nyenyak, mau naik pesawat nggak bisa, emang rada aneh juga ya. Udahlah jangan seperti saya. Nah balik ke yang tadi, jadi ternyata orang soleh mah 6 solihan tidur. Nah makanya orang-orang soleh mah ya di alam barzah nate emang istirahat. 6 solihan, 6 tidur, solihan nyenyak. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Sampai nanti Allah bangkitkan kamu di hari kebangkitan. Makanya orang-orang soleh mah begitu dibangkitkan tuh, aku serasa tidur beberapa menit saja. Padahal ribuan jutaan tahun. Nah semoga kita semua bisa begitu. Di alam kubur. Ya, di alam kubur. Di sini mah entong Pak. 6 solihan tiap ke masjid teh 6 solihan tidur nyenyak.
Nah jadi alam gaib yang pertama kali akan kita masuki adalah alam kubur. Nah, saya tidak jauh-jauh dulu, coba buka surat At-Takatsur ya. Surat At-Takatsur. Ya, surat ke-102 Ustaz Aan. Semuanya aja dibaca walaupun banyak yang sudah hafal, tapi sekalian kita tadarus. Ya, maka silakan Ibu Bapak dibuka surat At-Takatsur. Kita baca sama-sama ya. Ta'awudz basmalah kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Coba Ibu Bapak sengaja saya cari surat-surat yang familiar ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi tolong diingat, Islam tidak melarang kita hidup punya kemegahan. Yang dilarang itu lalai dengan kemegahan. Jadi tidak apa-apa Anda punya rumah yang besar, halamannya besar, apalagi niatnya rumah teh jadi tempat kumpul keluarga gitu ya. Mama, imah teh ini gede-gede, ayah kan kita mah keluarga besar, udah rumah lah tipe berapa 1000 gitu tah. Halaman mobilnya tipe 1000, di belakang 3000. Tapi memang Anda niat untuk rumah kumpul-kumpul keluar. Salah ente sih? Enggak juga. Ibu ditawarin mobil ku suami dan suami ibu mah dermawan dan kaya ya gitu. Karena kan dermawan ari miskin mah enggak bisa ngasih kan gitu. Mama, anak-anak alhamdulillah semua udah kuliah. Yakinlah itu karena perjuangan mama. Ayah teh ada rezeki pengen beliin mobil, sok mama sebut mobil apa yang simple, mau nggak mobil yang kecil gitu ya, ya terserah, mau nggak Mini Cooper atau mau Honda Jazz atau apa terserah mama. Pekti jawabannya di luar dugaan, mama mah pengen elep. Elep? Kenapa mama elep? Mama itu kan punya teman banyak. Ada Bu Ita, Bu Tita, Bu Tuti, Bu Siska, Bu Wita. Mama teh kalau datang ke MPI kadang sok charter angkot 2. Tapi mun mama gaduh elep. Teu kudu charter. Naon ari Ibu? Teu naon atuh Bu? Kan nyuhungkeun elep. Tapi cenah mama hoyong aya supir sok. Jadi kalau Anda punya mobil elep, ya, boleh. Boleh. Itu paham tong elep teuing Alphard. Alphard mah eusina sedikit. Udah elep lah geus ceuk saya mah elep mah. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya Islam tidak melarang kita punya kemegahan. Yang dilarang itu alhaakum, lalai. Maaf, yang paling mengerikan udah masang sara lalai. Oh, itu lebih ngeri. Nauzubillah, Bu, Pak. Mataklah saya nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Minimal saya tidak lalai gitu. Minimal saya bisa berpulang itu bawa sesuatu.
Itu kan yang paling kasihan gitu. Kalau misalnya Anda punya kapal pesiar, Anda punya helikopter, rumah Anda ada helipadnya, aset Anda banyak sekali. Anda lalai tidak berbekal akhirat. Minimal Anda pernah menikmati dunia, benar nggak? Yang paling mengerikan mah kemelaratan telah melalaikan kamu. Wah, etanu karunya mah. Nah, jadi Bapak Ibu, yang akan saya soroti di sini alhaakumut takatsur. Bermegahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir. Kita lagi cerita tentang alam gaib ya. Alam gaib yang pertama akan kita kunjungi, akan kita masuki kubur kan? Kalla saufa ta'lamu. Jangan begitu, kamu jangan lalai dengan kehidupan kubur. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Jangan berbuat begitu, kelak kamu akan mengetahui perbuatanmu. Ya. Sekiranya, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Sekarang mah belum pasti seperti apa alam kubur itu. Benar gak sih? Belum pasti. Kalau saya tanya, Bu, kuburan itu apa? Ya hanya menunjukkan 2x1 digali, terus disebut alamatnya, nah itu kuburan. Tapi alam kubur itu bukan 2x1 itu makan kuburan. Anda perlu bedakan mana kuburan, mana alam kubur. Kalau kuburan mah ada alamatnya. Ya, Ustadz, hari Ibu Rama masih ayah, itu bapak saya mah sudah meninggal. Di mana dikuburkannya? Saya bisa tunjukkan alamatnya. Karena kuburan mah ada alamatnya. Yang tidak ada alamatnya mah alam kubur. Nah, di sini ada kata-kata niscaya kamu benar-benar. Nah, sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Jadi alam kubur itu sesuatu yang kamu tidak tahu seperti apa. Nah, tapi yang pasti ketika kita sudah ada di alam kubur, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tabu, berarti ada saat ilmu yakin, ada ainul yakin. Kalau ilmu yakin mah ilmu yang kita yakini tapi mata kita belum bisa melihatnya. Gini, saya yakin, kita semua yakin. Setelah mati itu bakal ada kehidupan. Yakin nggak? Jangan mikir dulu, yakin. Ayo, yakin nggak? Yakin tong ya. Kudu yakin, karena itu bagian dari iman. Tapi itu ilmu yakin. Belum ainal yakin. Ainal yakin itu mata kita emang menyaksikan langsung. Ya, gitu. Ustadz Aan, Ka'bah dan Masjidil Haram itu ilmu yakin. Ilmu. Tapi begitu Ustadz Aan kadi itu umroh, lihat Masjidil Haram, lihat Ka'bah, ainul yakin gitu. Tapi Pak Am, cenah saya pernah lihat videona, eta mah bukan ilmu yakin, kan bukan real. Eta mah gambar. Paham ya? Jadi kalau misalnya Ustadz Aan itu mengajar anak-anak di Masjidil Haram itu ada Ka'bah, menjelaskan. Tapi Ustadz Aan teh belum ke sana. Maka beliau mengajarkan dengan ilmu yakin. Paham? Tapi begitu Ustadz Aan umroh, lihat Masjidil Haram, lihat Ka'bah, nah sekarang mah ainul yakin gitu loh. Ya. Nah, kubur, alam kubur, ilmu yakin, kita yakini atas dasar ilmu kita. Tapi kita belum ainul yakin. Ainul yakinnya setelah kita dikuburkan. Masalahnya setelah kita ada di alam gaib, alam kubur, kita nggak bisa ngasih tahu. Misalnya Ustadz Aan meninggal lebih dulu. Misal Ustadz Aan. Ustadz Aan teh nggak akan bisa ngasih tahu ke saya. Ustadz iya mah bocoran. Nggak bisa.
Nggak bisa kan? Nah, jadi yang namanya alam gaib itu nggak bisa dibocorkan oleh orang yang terdahulu. Itu masalahnya. Betapa alam kubur itu gaib. Kita sekarang yang hadir di sini juga teman-teman yang ada di YouTube, kalau kita bicara alam kubur, ilmu yakin. Yakin berdasarkan ilmu. Ada di Quran, ada di hadis. Tapi ternyata pada akhirnya nanti ainul. Tapi masalahnya setelah ainul yakin sudah dialami oleh sendiri, kita tidak bisa menginformasikannya kepada orang lain. Gitu. Nah ini makanya Anda jangan sepelekan masalah iman kepada hal yang gaib. Karena iman kepada kehidupan sesudah mati itu sebenarnya masuk dalam alam. Dan alam gaib yang pertama dilalui manusia itu adalah alam kubur. Nah kemudian yang sering kita mintakan kepada Allah, ya Allah wafatkan saya husnul khotimah, wafatkan saya husnul khotimah. Kenapa? Karena pintu ke alam gaib adalah syakaratul maut. Apa Bu? Apa sakaratul maut? Pintu pada alam gaib. Jadi untuk masuk ke alam gaib, yang pertama kali akan kita masuk kan alam gaib itu kubur. Pintunya teh namanya kematian. Gitu loh. Kemarin sudah dibahas, waktu kematiannya saja gaib. Ya enggak? Ajal itu kan gaib. Nah, jadi waktu memasukinya saja gaib. Apalagi si alamnya lebih gaib lagi. Paham Bu maksud saya? Paham. Bahkan peristiwa syakaratul maut saja gaib. Peristiwa syakaratul maut. Ya. Kalau dokter melihat orang meninggal itu secara fisik biologis. Oh sudah wafat, dokter. Tapi bagaimana ruhnya di mana kan dokter nggak bisa cerita. Dok ruhnya di mana? Aduh saya bukan dari pesantren Bu, gitu kan? Gitu. Dokter itu hanya mengidentifikasi dinyatakan meninggal berdasarkan ilmu fisik biologinya. Oh meninggal sudah. Lalu bagaimana peristiwa syakaratul maut itu juga gaib teman-teman sekalian. Paling kita melihat ada fenomena syakarat. Dan setiap orang syakarat itu beda-beda. Ada yang terlihat, ya, bernafas, gitu ya. Matanya pelan-pelan, lep. Ada yang lep, gitu. Dan macam-macam. Ada yang tidur, tiba-tiba tidak ada reaksi apa-apa. Lep, sudah. Ternyata orang syakarat itu penampilan fisiknya beda-beda. Beda-beda. Apalagi yang terjadi pada orang itu. Gaib tidak? Gaib. Quran hanya menyebutkan syakaratul maut itu sakit gitu aja. Dan tidak ada yang bisa menahan kematian. Gitu aja. Buka surat Al-Qiyamah. Coba lihat ayat 26, Ustadz Aan, mari kita baca ayat 26 sampai dengan 30. Ya. Maka kita baca ta'awuz kemudian baca ayatnya ya. Ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق
إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العظيم. Sahabat percikan iman, saya ini lagi cerita pelan-pelan, nyantai tentang poin kedua yaitu alam gaib. Jadi alam gaib yang akan pertama kali dikunjungi oleh kita adalah alam kubur. Saya tadi sampaikan, boro-boro alam kuburnya. Pintu masuk alam kubur itu apa? Sakaratul maut. Kapan terjadinya? Kemarin sudah dibahas. Likulli ummatin ajalun fa idza aja ajaluhum la yastakhiruna sawata wala yastaqdimun. Enggak ada yang tahu. Lalu bagaimana itu syakaratul maut? Itu juga enggak tahu. Tapi di sini ada informasi. Jangan lupa sifat kegaiban itu ada kegaiban absolut yaitu yang dijelaskan di Qur'an. Coba perhatikan. Kalla idza balagatit taraqi. Bila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Kala tidak itu maksudnya apa? Tidak ragu lagi. Pasti gitu loh. Kala itu untuk menunjukkan pasti. Kayak yang tadi. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Pasti. Nah, itu. Kalla tidak maksudnya tidak ragu lagi. Pasti. Bila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Kenapa pakai kala? Karena semua yang hadir di sini akan mengalami itu. Persoalannya waktu saja. Waqila man raq. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Menyembuhkan apa? Menyembuhkan apa? Bila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, kepada yang syakarat itu, siapa yang dapat menyembuhkan? Menyembuhkan apa? Menyembuhkan syakaratul maut. Menyembuhkan, siapa yang bisa menyembuhkan? Maksudnya, seahli apapun orang di sebelah kita, sehebat apapun, secanggih apapun alat yang ada di sekitar orang syakarat, nggak ada yang bisa nolong. Ya, waqila man raq, wa dhanna annahul firaq. Ia yakin itulah waktu perpisahan dengan dunia. Ia yakin, siapa yang ia itu siapa? Orang yang syakarat. Jadi Bu, ternyata orang yang syakarat itu tahu persis. Ini saya pisah nih dengan orang yang saya sayangi. Saya pisah nih dengan dunia. Gitu. Ya. Saya bilang tadi, kalau lihat dari segi fisik, orang mati itu beda-beda. Ada yang kayak merem, dah aja. Kalau di ruang ICU ada yang ujug-ujug alatnya berhenti semuanya. Ada juga orang yang seperti sesek dulu gitu ya. Ada juga yang seperti nahan sakit, lep aja gitu. Saya beberapa kali menyaksikan meninggal orang tuh beda-beda gitu. Ya. Ada, saya lupa tahun berapa, ada jemaah haji yang selesai melempar jumroh, berbaring aja. Enggak ada tanda-tanda apa tuh. Bahkan sempat makan apel dulu, habis melempar jumroh. Tiba-tiba, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidur, disamperin, Allahu Akbar. Jadi jeritan, Allahu Akbar. Asa, pupus. Ada yang, jadi maksud saya, oh iya ya, beda-beda setiap orang. Nah, Allah berfirman, walaupun fenomena yang kita lihat tuh beda-beda, tapi semua akan merasakan sakit. Wal taffatus saqu bisak, bertaut betis kiri dengan betis kanan. Nah, yang dimaksud bertaut betis kiri dengan betis kanan tuh menahan rasa sakit gitu. Maksudnya
Semua yang mati itu sakit gitu loh. Kalaupun ada orang yang seperti tenang meninggalnya itu, merem seperti tidur, dep aja. Ya, sampai meninggal gitu kan. Ya tenang aja. Dep aja gitu kan. Seperti dia aja gini. Tidur. Ya Allah udah meninggal. Yang bersangkutan kan seperti tidak sakit ya. Menurut Quran mah dia teh sakit. Jadi siapapun dia akan merasakan sakit. Ila rabbika yauma idzinil masak. Pada saat itulah kepada Tuhan hari itu kamu dihalau. Tahu dihalau? Dihantarkan, digiring. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saya lagi cerita apa? Saya lagi cerita alam gaib. Saya lagi cerita apa Pak? Jadi alam gaib yang pertama kali dikunjungi kita adalah alam kubur. Tadi hatta zurtumul, kamu sekarang oleh Allah sedang diberi segala kenyamanan. Sok nanti kamu bakal masuk ke liang kubur. Kalla saufa ta'lamun. Kamu akan tahu. Sungguh kamu akan tahu. Gitu. Sekarang mah alam kubur teh baru ilmu yakin. Nanti kamu akan lihat langsung. Ainul yakin. Nah, kapan setelah kita alami? Saya bilang tadi bahwa alam kubur itu bukan hanya alamnya yang gaib. Pintunya saja gaib. Peristiwa yang terjadinya saja gaib. Jadi sungguh manusia itu diberi ilmu sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi wa ma utitu minal ilm illa qalil. Kamu tiada diberi ilmu kecuali sedikit saja. Hal yang ini pun kita nggak tahu. Ya, saya bilang dokter itu hanya melihat takaran-takaran mati menurut ilmu fisik. Tapi bagaimana peristiwa syakarat tidak dipelajari maksudnya seperti yang barusan ada rasa sakit. Terus tahu orang meninggal tuh akan pisah. Makanya kan sok aya geningan. Orang mau meninggal tuh minta kumpul gitu. Sok cenah panggil barudak gitu. Nah berarti kan sebenarnya dia. Tapi ada juga yang nggak minta apa-apa. Gitu. Nah jadi memang sekali lagi setiap orang itu beda-beda. Ada nggak di antara Anda yang orang tuanya meninggal tuh minta dipanggil ini kumpul. Jadi ngumpul semuanya. Dan disaksikan oleh anak cucunya bagaimana dia meninggal. Nah, kenapa kok bisa? Allah mengatakan, wa dhanna annahul firaq. Orang yang syakarat itu tahu itulah perpisahan dia dengan dunia. Gitu. Ya. Ada jamaah yang waktu takziah, Ustadz, kenapa ya ibu saya teh ngomong gini, Neng, tungguan mamahnya, nepi ka mamah uih ka mana? Nah tungguan we. Jadi maksudnya minta dibimbing gitu. Memang ibunya lagi sakit, tapi biasanya kan sakit ibu nate si anak teh keluar. Iya mah teh tungguan. Bener loh Bu. Jadi meninggal pada malam itu minta ditungguan teh. Biasanya kan gini, kan anak nate ada beberapa, malam ini sama si A, malam ini sama si B. Mungkin ibunya pengen ditungguan ku anaknya yang satu itu. Kan kadang-kadang Bu, jujurlah kalau punya anak 3 kan aya nu nyaman dengan anak keduanya. Diantar tuh ku anak kedua we. Ngomong tongku si teteh sok. Si teteh mah galak sok. Mama meuli itu, entong mama, entong. Wes ku jeung kamu, adek jeung si adek. Kemana teh jeung si adek. Jeung teteh atuh mung galak. Jeung galak teh pedit si teteh mah. Jeung ade we jeung ade. Ade mah mama yang jajan isok di jajanan ku mama. Ngok, jeung si ade si ade gitu. Ade di teteh aya. Nah, jadi si teteh itu cerita sama saya, ibu itu cerita sama saya. Ustadz, itu kan giliran bukan saya nunggu di rumah sakit. Bukan saya. Itu jadwalnya adik saya, tapi sore-sore teh ibu saya, Neng, tungguan mamahnya gitu.
Ibu saya masih bisa ngobrol, bisa apa. Tungguan mama cenah. Wengi ieu mah neng we di dia. Tapi malam itu dia meninggal. Gitu. Ya mungkin beliau itulah sudah ada feeling kematian kan gitu. Tapi menurut ayat ini wadhanna annahul firaq. Dia yakin itulah perpisahan dengan dunia. Perpisahan dengan dunia. Saya pernah nengok teman yang sakit. Di ICU kan ada saat boleh gitu ya. Nah, saat istrinya kaget. Ustadz, kenapa? Suami saya tuh kalau ada yang nengok gak respon. Pas saya nengok, respon keluar air mata. No. Air mata. Ya saya usap kepalanya. Kang, sabar. Jadi ku Sunda kan, akang nunjuk bibikanya aku Allah, sing sabar, tabah. Insya Allah ku abdi didoakeun. Nangis. Jadi kata istrinya, Kang, dah biasa nama tarak gitu. Nangis. Nah, saya sore nengok, malamnya itu meninggal. Ya, mata kade mun ditengok ku saya teh. Kade cenah, si Pak Am datang, tong sin asup cenah. Pernah ya sababaraha mun geus ditengok ku si Pak Am sok mangot. Tah iya kemusyrikan terbesar yang Anda lakukan gitu. Nah, jadi maksud saya apa? Mungkinkah itu isyarat bahwa itulah perpisahan gitu loh. Perpisahan. Bapak Ibu, coba buka lagi sekarang surat surat ke 23. Surat ke-23. Surat ke-23 itu Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Ustadaan kita baca saja dari ayat 99 biar lebih mantap. 99 sampai dengan ayat 103. Enggak, kita mulai dengan ta'awuz dan langsung baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون صدق الله العظيم. Ya, Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman baik yang offline ataupun online, ini ada pengulangan bicara tentang kematian. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian datang, qala rabbirji'un. Nah, ini juga Bu, gaib.
Ada saat dijemput mati, orangnya teriak. Teriak apanya? Ruhnya. Jadi walaupun Anda lihat dia itu tenang, tapi belum tentu ruhnya setenang fisiknya. Walaupun Anda lihat orang itu seperti sesek berat, belum tentu ruh nama sesek itu, seberat itu. Paham maksud saya? Jadi ada orang yang lahiriahnya tenang, tapi ruhnya menjerit. Ada orang yang sepertinya capek, berat gitu ya. Seperti capek gitu kan, akhirnya habis ya. Atau dia nahan sakit yang luar biasa. Ya. Tapi boleh jadi ruhnya tidak menjerit. Nah di sini dikatakan, ada orang yang ketika kematian menjemput, qala rabbirji'un. Iya Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Jadi dia belum siap mati. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Di dunia ini aku tidak pernah berbuat kebaikan. Aku sering meninggalkan kewajiban-kewajiban. Balikkan aku ya Allah ke dunia. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu dalih yang diucapkannya saja. Jadi maksudnya dalih yang diucapkannya apa? Enggak akan, permintaan teriakan itu enggak akan dikabulkan. Kenapa? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh sampai dibangkitkan. Maka Bu, dengar baik-baik, alam gaib yang pertama kali akan dimasuki oleh manusia disebut juga alam barzakh. Nama lain dari alam barzakh, alam kubur gitu. Kalau yang alam kubur dari ayat hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke alam kubur. Kalau ini disebutnya alam barzakh. Beda enggak Ustadz? Sama saja, itu juga ya gitu. Tapi di sini yang paling penting adalah ada orang yang saat meninggal itu ruhnya berteriak, belum siap, kembalikan aku, firman Allah. Itu ucapan sia-sia. Enggak bisa. Karena jatahnya sudah habis. Nah, dari alam kubur kita masuk ke alam berikut, yaitu alam kebangkitan. Nah, ini ayat berikutnya. Fa idza nufikha fis-sur, bila sangkakala ditiup. Ini artinya dibangkitkan. Ingat tadi pembicaraan saya bahwa orang yang meninggal soleh itu seperti apa? Tidur. Fa idza nufikha fis-sur, di sangkakala ditiup, bangunlah dia. Ya? Bangun. Nah ini yang harus kita siapkan. Fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan mereka pun tidak saling menyapa. Kebayang nggak Pak Bu? Kita nggak nyapa ibu bapak kita, nggak nyapa anak-anak kita, nggak nyapa teman kita. Semua dibangkitkan dan pala ansab, seolah kita ini tidak ada hubungan nasab. Dah nafsi-nafsi aja. Berarti saya dan Anda, kita semua nanti akan menjadi orang-orang egois. Saya nggak akan ingat istri dan anak-anak. Orang tua juga sama begitu. Gitu. Jadi semua orang hanya menguruskan dirinya sendiri, ya, gimana menyelamatkan diri. Nah, ini dikuatkan dengan surat Abasa itu yang sering saya kutip, ya. Fa idza ja'atis shakhah. Buka aja deh Abasanya, hulang-hulang gitu. Surat Abasa ayat 33. Ini maksud saya ingin menunjukkan pada Anda ayat-ayat yang senada, paham nggak? Yang senada, saling menguatkan satu sama lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Sadaqallahul azim. Nah, teman-teman, saya sebutkan ayat-ayat karena kita lagi bicara kegaiban apa? Kita sedang bicara kegaiban absolut. Nggak bisa ngarang gitu loh. Semuanya pakai ayat. Jadi ketika bicara tentang kegaiban absolut, kita bicara alam gaib. Alam gaib itu dimulai dari alam kubur atau alam barzah kalau menurut surat Al-Mu'minun. Lalu nanti ada kebangkitan. Fa'idha nufikha fissur fala ansaba. Saat dibangkitkan, kamu seolah-olah tidak punya hubungan nasab. Ini dikuatkan lagi dengan surat Abasa ayat 33. Fa'idha ja'atis sohoh. Ya, bila datang suara yang memekakkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu setiap orang pada hari itu manusia akan lari dari wasahibatihi wa bani wa ummihi wa abi, ibu bapaknya, wasahibatihi wa bani, istri dan anaknya. Nah, kata kuncinya di sini, likulli imri'im minhum sya'nu yug. Setiap orang hanya menguruskan dirinya sendiri. Walaupun di ayat berikutnya dikatakan ada pada hari itu wajah yang berseri, tertawa gembira, dan ada pula wajah-wajah yang suram gitu. Nah, makanya dikunci dengan surat Luqman ayat 33. Buka surat Luqman ayat 33. Surat Luqman surat ke-31 ayat 33. Ada di halaman 414. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Sadaqallahul azim. Sahabat percikan iman, ini pengunci dari keyakinan kita terhadap alam gaib. Ya ayuhan nas, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari kiamat. Pada hari itu seorang bapak tidak bisa menolong anaknya. Dan seorang anak tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Sama nggak nadanya, maknanya dengan yang tadi? Sama, hanya redaksinya berbeda. Sungguh janji Allah pasti benar. Nah, kuncinya di sini. Maka janganlah kamu terperdaya kehidupan dunia. Dan jangan terperdaya oleh penipu yang menjauhkanmu dari Allah. Penguncinya ini sayang, ibu bapak. Apa katanya penguncinya? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Yang kita ceritakan itu sesuatu yang akan terjadi, betul nggak? Alam gaib. Bahkan peristiwa matinya saja gaib. Gimana kuburnya itu lebih gaib. Lebih gaib lagi alam ketika dibangkitkan.
Semua diceritakan di sini. Penguncinya, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu terperdaya kehidupan, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan terperdaya oleh penipu yang menjauhkanmu dari Allah. Siapa yang menipu kita menjauhkan dari Allah? Setan. Kehidupan dunia yang menipu. Bukan berarti kita memusuhi dunia, tapi hati-hati ada saat kehidupan dunia itu menipu. Ya. Nah, ini tentang jenis yang kedua, alam gaib. Ya, teman-teman, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.